10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu kafara, kufur. Dokter harus bisa menyembuhkan. Tidak Pak, ini satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan jiwa Faisal. Dengan tangan yang terputus merupakan ujian dari Allah. Dan bagiku merupakan hidayah darinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan tidak pernah berhenti kami mengucapkan nikmat terbesar adalah Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah. Dan siapa yang mengurus, menciptakan, mengawasi, bahkan nanti memusnahkan semua yang ada di bumi dan di alam semesta ini pada hari kiamat, tidak ada kecuali Allah. Dan akhirnya kita jadi tunduk kepada hukum syariatnya, sekaligus menjadi panduan hidup kita. Kita jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, dan apa saja. Sehingga kita merasakan ketentraman jiwa dan kebahagiaan di dunia, punya panduan hidup, dan juga nanti di akhirat tentunya puncaknya masuk ke dalam surga yang abadi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan habis masa mudahnya, tidak akan rapuh bajunya, tidak akan pernah merasakan sakit, tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Selain daripada itu betapa banyak nikmat yang lain, kesehatan, kekuatan, kesempatan, pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah hanya memerintahkan kita untuk menikmati dan berterima kasih. Maka selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga tentu dengan berharap agar Allah memberikan janji yang telah Allah berikan, mengucapkan 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, pembersihan dosa-dosa dan pelanggaran, serta juga solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, sangat wajar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya baru membicarakan sama teman-teman tim sebuah program baru dalam ta'lim kita. Setelah sekian tahun kita berjalan di masjid yang mulia ini, dan selalu setiap Rabu malam kita membahas tema kajian lanjutan bahasan dosa-dosa besar, sampai mendekati dosa besar ke 170 bahasan kita, alhamdulillah, semoga Allah berkahi. Maka ada 2 hal yang sempat mengkritik saya selama ini. Dengan banyaknya saya lihat Masya Allah anak-anak muda yang hadir di pengajian kita, ini jelas jumlahnya ribuan dan selalu rutin walaupun ini kita di weekday, di hari kerja. Teman-teman yang makin sibuk dari kerja di kantor tadi pagi sampai menjelang sore masih bisa luangin waktu datang ke sini. Bahkan kadang-kadang masih ada yang pakai baju dinas. Ada juga yang khusus keluar untuk membawa keluarganya datang dalam majelis kita. Ada mungkin pedagang juga yang meninggalkan dagangannya untuk hadir. Para akhwat kita yang juga merindukan ilmu datang memenuhi masjid kita ini. Sehingga akhirnya saya berpikir, pasti ada penggerak dari hadirnya ikhwat dan akhwat kita ini. Dan itu yang biasa kita bahasakan dengan hijrahnya. Maka saya bilang sama teman-teman tim, kita coba buat sebuah judul pertemuan kita yang kita selipkan di taklim kita. Insya Allah pekan pertama, pekan kedua kita akan selalu lanjut bahasan kajian kita seperti biasa. Di pekan ketiga sebulan sekali kita akan isi dengan inspirasi hijrah.
Dan insya Allah di pekan keempat nanti kita akan melanjutkan. Setelah saya melihat ini hal kedua, banyak sekali pertanyaan yang masuk dalam pengajian kita, baik di medsos atau yang langsung diajukan oleh jemaah yang hadir di masjid, dan tidak semua bisa terjawab. Oleh karena itu kita akan dorongkan nanti di pekan keempat, itu khusus untuk menjawab mayoritas pertanyaan yang sudah masuk, sehingga insya Allah teman-teman yang bertanya tidak kecewa karena bisa terjawab apa yang ditanyakan, tentu sesuai dengan tema yang akan dijawab ya. Nah ini kurang lebih gambaran. Dan pada hari ini insya Allah pertemuan perdana kita talk show dengan saudara kita, dan insya Allah nanti kita akan lebih banyak mengenal beliau, namanya, lahir di mana, aktivitasnya apa saja, kemudian sampai akhirnya prosesi beliau hijrah mengenal agama ini. Setelah itu, setelah hijrah, apa saja yang dilakukan sebagai aktivitasnya. Terlebih lagi, saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua tangan beliau diamputasi, akan kita dengarkan nanti ceritanya. Dan ternyata semua itu tidak menghalangi untuk meraih hidayah, hijrah. Bahkan yang luar biasa, ada satu hal yang unik yang membuat kami mendahulukan beliau dari ikhwah yang lain yang sudah masuk datanya untuk menyampaikan kisah hijrahnya adalah, ternyata beliau dalam kondisi seperti ini, kedua tangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap aktif menyebarluaskan dakwah dengan menggunakan telapak kaki, jari-jari kakinya. Dan ini harusnya menjadi cambuk bagi kita semua. Bagi yang Allah masih berikan tangan keduanya normal, jari-jari yang bisa kita gunakan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak digunakan oleh sebagian anak muda muslim untuk justru meraih dan mendekatkan diri ke neraka, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Baik, kesempatan insyaAllah kita akan persilahkan, silakan Akh Faisal. Mungkin pertama ikhwah pengen tahu nama antum siapa, lahir tahun berapa, berasal dari wilayah mana. Fadal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Makuta. Saya berasal dari Gorontalo. Saya difabel karena kecelakaan kerja. Saya terlahir normal. Saya kesetrum listrik 30.000 volt. Yang dimana saat itu kondisi saya sangat parah dan terlambat penanganan dari rumah sakit. Kemudian keluarga saya membawa saya ke pengobatan tradisional atau pengobatan dukun, yang kebetulan memang masih awam keluarga saya. Setelah itu beberapa hari justru tangan saya semakin parah, sampai mengeluarkan ulat atau belatung dan mengeluarkan bau yang busuk, sampai saking baunya itu tercium jarak beberapa rumah gitu. Nah, saya dalam keadaan itu benar-benar diambang kematian, Ustadz. Saya sudah pasrah, tubuh saya sudah kurus, tinggal tulang dibungkus kulit. Saya sudah pasrah. Akhirnya ada dari pihak aparat desa dan kecamatan membantu saya membawa lagi ke rumah sakit untuk penanganan medis. Nah, di situ setelah tiba di rumah sakit, dokter memeriksa keadaan saya. Oh, ternyata harus diamputasi di atas siku karena kedua tangan saya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi nama beliau Faisal ya, berasal dari Gorontalo. Untuk umur berapa sekarang? Usia saya 35 tahun. 35 tahun. Iya. Kena tadi sengatan listrik itu di tahun? Tahun 2010. 2010. Pada saat itu lagi aktivitas di mana? Saat itu lagi kerja bangunan. Kerja bangunan. Ya, proyek. Mungkin bisa antum gambarkan kepada ikhwah, maksudnya seperti apa proses itu? Pegang sebuah kabel listrik atau waktu itu saya berada di lantai 2, Ustadz. Saya sama teman-teman saya itu ngambil campuran semen ya, campuran adukan semen dari bawah. Itu tingginya 4 meter. Saya megang besi cor. Terus besinya itu nyangkut di ujung kabel PLN, kabel induk tegangan 30.000 volt. Jadi pada saat itu spontan kesetrum. Ya, langsung kesetrum. Terus setelah itu dalam kondisi pingsan, sadar. Tangannya Dalam luka bakar sadar. atau? Tangan saya luka bakar, Ustaz. Pas diturunin dari bawah
dari atas itu tangan saya udah terkelupas Ustaz. Udah terkelupas, dagingnya udah matang ya, udah masak, terbakar. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ini berarti kejadian sekitar 13 tahun lalu ya? Iya. 13 tahun lalu. Itu waktu itu kerjanya jadi kuli bangunan. Iya. Sebelumnya ada aktivitas yang lain sebelum bekerja di bangunan ini? Saya pernah kerja di rumah makan, pernah jadi karyawan rumah makan, karyawan pabrik, karyawan rumah sakit, karyawan toko, terakhir di proyek buruh bangunan. Buruh bangunan. Oke, selanjutnya sekarang pada saat sudah kena tadi itu. Dalam kondisi kena tadi kan sempat dibilang keluarganya membawa malah ke dukun ya. Iya, pengobatan dukun. Proses seperti apa yang dilakukan sama dukun ini? Ya, pakai jampi-jampi. Di mantra-mantra. Mantra-mantra. Ngerti Kayak- apa yang diucapin sama dukunnya? Saya nggak tahu bahasa daerah gitu. Walaupun pakai bahasa daerah antum ya. Iya. Berarti Gorontalo. bahasa setan itu bahasa. Ya. Terus dia kasih sesuatu. Ya semacam air. Jadi saya di luka saya itu dimandiin gitu, disiram pakai Waktu air. itu kondisi tangan sudah nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa gerak. Belang semuanya. Iya. Berapa hari prosesi dari kena strom itu sampai dibawa ke rumah sakit? 15 hari 15 hari. sudah mengeluarkan belatung. Jadi daging-daging itu udah habis dimakan ulat atau belatung. Itu karena memang kena stromnya atau karena dukunnya nih? Karena penanganannya, pengobatannya kan kurang. Jadi Kalau dukun laporin aja. Biar dituntut. namanya juga pengobatan kampung ya, Iya. tradisional. Baik, pada saat itu akhirnya dibawa ke dokter di rumah sakit, terus dokter sarankan amputasi. Amputasi karena jaringan saraf, urat-urat saraf saya itu udah nggak bisa digerakin lagi. Jadi udah mati jaringannya. Afwan, ini ada pertanyaan sangat pribadi mungkin. Kalau pada saat sebelum terjadi semua itu, Faisal sudah aktif ibadah kepada Allah, sudah kenal Allah pada saat itu? Belum, saya Seperti misalnya sholat dan ibadah-ibadah lain? belum, justru saya jauh dari Allah Ustaz. Justru pada saat itu belum kenal Allah. Iya, saya tidak pernah mengucapkan subhanallah, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Saya benar-benar jauh Ustaz. Sholat pun tidak. Tidak pernah berzikir. Kalau sholat, Nggak pernah. nggak pernah juga. Apalagi sholat. Saya hanya Islam KTP. Islam Itu sampai KTP, umur berapa itu ya? sampai saya setelah kecelakaan. Berarti kalau sekarang 35. Umur 20-an Ustaz saya kecelakaan. Jadi waktu itu memang belum kenal Allah sama sekali ya? Jauh dari Allah. Baik, jadi waktu dari awal bekerja itu sampai akhirnya kesetrum tahun 2010 di umur 20-an tahun sekian ya, berarti 22 tahun kurang lebih umurnya, karena kan sekarang 35 ya, kurang 13 tahun kurang lebih 22 tahun. Dan itu memang belum mengenal agama itu. Belum. Baik, sekarang mungkin ikhwah mau tahu setelah pada saat divonis amputasi gitu kan, terus diamputasi itu berapa lama prosesnya? Itu langsung hari itu juga diamputasi? Itu setelah setahun. Jadi saya kan masih penyembuhan luka saya, masih pemulihan, luka saya masih basah kan. Itu saya di rumah, hati saya, jiwa saya itu mulai terguncang Ustaz. Saya merasa depresi, saya kehilangan arah Ustaz. Karena tadi ya, karena tangan itu. Saya kehilangan anggota tubuh, saya merasa hidup saya sudah berakhir. Saya hancur Ustaz, harapan masa depan saya udah hancur. Sampai saya mencoba melakukan bunuh diri beberapa kali Ustaz. Seperti apa maksudnya? Bunuh diri itu seperti apa? Saya juga seperti minum racun. Ya, tapi itu gagal, selalu gagal. Saya benar-benar hancur. Karena merasa putus asa akhirnya mau bunuh diri. Merasa putus asa, akhirnya mau bunuh diri saya. Itu 2010 sampai 2011 berarti 1 tahun. Iya, setelah 1 tahun. Terus? Kemudian ada satu momen Ustaz, saat itu keluarga saya membawa saya ke panti rehabilitas penyandang cacat. Saya dibawa berkunjung ke situ. Saya melihat banyak teman-teman yang punya keadaan sama seperti saya. Bahkan ada yang lebih parah dari saya. Ada yang tidak punya kaki, bahkan ada yang hanya di tempat tidur, tidak bisa gerak. Di situ saya mulai merasa menerima, terinspirasi. Ternyata saya tidak sendiri. Tapi waktu itu belum amputasi ya? Sudah. Oh sudah. Setelah diamputasi saya diajak
keluarga. Nggak, sekarang dari pada saat selesai tadi diperiksa di rumah sakit itu, Iya. proses amputasinya kapan? Di rumah sakit langsung pada saat Iya, itu langsung. juga. Berarti diamputasi, terus setelah itu dibawa ke sama keluarga ke. Iya, saya minta pulang 2 bulan di rumah sakit, saya minta pulang ke rumah. Berarti rumah sakit 2 bulan, terus 10 bulan lagi di rumah, berarti 1 tahun yang Iya. stres tadi itu, baru kemudian diajak ke panti gitu. Iya benar. Oh. Terus setelah itu, Dan setelah itu saya merasa yang dilihat di panti tadi yang dikatakan orang lebih parah itu seperti apa? ya ada yang di kursi roda, ada yang tidak punya kedua kaki. Mereka cacat Ya. dewasa atau dari lahir? Dewasa. Cacat dewasa. Tapi mereka semangat. Mereka semangat dengan keadaan seperti itu. Saya mulai terinspirasi, mulai tenang, mulai berdamai dengan diri saya. Hmm. Kemudian balik dari situ, saya di rumah ada radio. Jadi saya mulai menyetel radio, mulai mendengar, kebetulan ada acara kajian ceramah Islam. Nah, saya mulai rutin itu, Ustaz. Mulai rutin mendengar ceramah dan membaca buku. Saya juga belajar sholat. Saya kan tidak punya keseimbangan. Saya belajar bagaimana saya sujud, bagaimana saya ruku, bagaimana saya bangun dari ruku. Itu saya belajar, Ustaz. Baru saya merutinkan sholat itu. Setelah itu, saya mulai memberanikan diri untuk sholat di masjid. Yang paling membuat menyentuh pada saat tadi dengar ceramah itu apa? Ada bahasan tertentu nggak yang kira-kira akhirnya membuat oh ternyata saya harus mulai sholat nih, saya harus mulai dekat dengan agama. Ada satu, saya menyadari di penyampaian dari kajian itu bahwa dunia ini hanya sebentar, kesulitan ini hanya sebentar. Kita semua akan ke akhirat. Itu berarti bahasa teksnya yang paling menyentuh sehingga Iya. akhirnya membuat Faisal mau Iya. mendengar agama, mulai mendengarkan ceramah, mulai Iya. praktek sholat. Jadi apa yang saya alami ini hanya sebentar. Nanti di surga, di akhirat saya akan sempurna. Terus pada saat dengar ceramah itu yang paling pertama terfikir untuk dikerjakan sholat. Sholat, Itu tergerak sendiri, iya. mau sholat gitu. Tidak, karena di situ ada dalam surat apa itu ya, saya lupa. Tidaklah aku ciptakan jin dan Ya manusia. Az-Zariyat ayat 5. Ya, melainkan beribadah. Ya itu. Berarti saya- dengar penyampaian ayat itu dari seorang ustadz, Iya. akhirnya jadi terfikir untuk Sholat. ibadah, untuk sholat. Iya. Waktu tadi antum bilang mulai belajar sholat dan mengatur keseimbangan, siapa yang memandu sholat itu, kemudian bagaimana awalnya Saya baca buku. baca buku? Afwan, bagaimana cara antum baca buku? Biar ikhwan ini tidak ada tangan misalnya, seperti apa? Di duduk di bawah. Dulu di bawah. Ya. Kan bukunya mungkin ada di rak, perlu diambil, ada yang bantu. Bukunya saya taruh di bawah. Jadi memudahkan saya untuk baca buku. Buku itu dibeli atau dikasih orang? Dikasih. Dikasih. Kebetulan memang keluarga juga ada yang guru di pesantren. Oh jadi ada keluarga yang kasih buku sehingga Faisal baca buku itu. Iya, Nah, buku tentang apa waktu itu agama? tentang tauhid. Tentang tauhid. Oh. Terus setelah itu mulai baca buku. Tauhid dan Kalau tata cara sholatnya sendiri ada buku panduan juga. ada. Jadi ada buku panduannya. Saya juga belajar wudhu, Ustaz. Belajar wudhu juga. Oh masya Allah. Belajar wudhu pakai kaki. Apa mungkin ikhwah bisa tahu ini. Dalam kondisi kan kebanyakan aktivitas berwudhu itu dengan tangan. Ya kan? Membasuh telapak tangan, kumur-kumur, basuh wajah. Kondisi Faisal bagaimana dalam melakukan itu? Saya mendengar juga penyampaian Ustadz ya dari kajian itu. Beribadah itu tidak menghalangi kamu walaupun dengan keadaan apapun. Kamu nggak bisa berdiri, kamu bisa duduk. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. Jadi itu memotivasi saya. Ternyata keadaan saya ini tidak membatasi saya untuk ibadah. Artinya gini, waktu Faisal mulai belajar wudhu, belajar sholat itu tidak ada yang bantu? Tidak sendirian? ada, tidak ada. Keluarga di rumah nggak ada? Ada, tapi saya mau sendiri. Mungkin awal-awal kan butuh untuk dibantu. Mungkin kalau kumur-kumur, usap wajah misalnya kalau... Awal-awal mama yang bantu. Oh ada mamanya. Nah, setelah itu saya mulai sendiri. Sama juga dengan gerakan sholat. Iya, Jadi berdiri kemudian ruku. Sujud mungkin yang paling sulit ya. sujud, ruku semua. Bangun dari sujud. Karena saya tidak punya keseimbangan.
Kalau kayak kondisi sekarang setelah sekian tahun berjalan, Alhamdulillah sudah biasa. udah biasa. Sudah biasa. Oke. Jadi mulai berarti kita bisa bilang Faisal mulai mengenal agama, mulai baca buku, mulai belajar sholat setelah kejadian ya ujian dari Allah ini kurang lebih 2 tahun berjalan berarti 2010, 2012 itulah mulai transisi ya. Iya. Mulai belajar agama setelah mendengarkan ceramah, dikasih hadiah buku oleh salah satu kerabat, dibantu untuk melakukan proses wudu tadi dengan mamanya, setelah itu mandiri sendiri. Iya. Baik, sekarang prosesi setelah antum mulai hijrah nih, mulai belajar gitu. Ini apa saja aktivitasnya? Kan sekarang pasti lebih banyak di rumah ya. Saya lebih itu Ustadz terus belajar, memperdalam ilmu agama saya. Terus belajar sambil dengan menyebarkan dakwah itu di sosial media saya. Saya mengedit pakai kaki, saya belajar sendiri. Jadi waktu itu ada handphone ya. Iya, ada Terus kemudian belajar bagaimana mengedit. mengedit, membagikan satu ayat hadis di sosial media saya, potongan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dalam membuat konten atau edit itu kan butuh belajar ya. Iya, saya belajar sendiri. Itu otodidak berarti. Otodidak. Oh, belajar sendiri, Masya Allah. Terus setelah mulai bisa, Saya kembangkan lagi. kenapa kok bisa ada pemikiran selain dengar ceramah sebarkan? Saya termotivasi Ustadz dengan hadis, barang siapa yang menyebarkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya tanpa dikurangi apapun. Sama. Jadi saya itu berharap pahala jariah dari apa yang saya sebarkan. Saya ikut andil juga menyebarkan agama Allah. Waktu pertama belajar untuk menggunakan handphone dengan kaki, jari kaki itu kesulitan. Iya, kesulitan, awal-awal kesulitan. Apa media apa yang pertama digunakan untuk menyebarkan atau mendengarkan ceramah, terus menyebarluaskan Maksudnya, di YouTube kah, Akunnya. Instagram kah, di Facebook? oh di Facebook. Di Facebook duluan. Ya, awalnya itu di Facebook. Mungkin ikhwar sini tidak tahu akun antum ini. Itu udah lama, sekarang udah nggak main Facebook lagi. Sekarang udah main Instagram sama TikTok. Di TikTok. Apa nama akunnya? Kata Jess. Kata Jess. Sudah tahu belum? Ternyata di belakang kata Jess itu beliau. Ya. Berapa followernya? Kalau Instagram 9.000. Kalau TikTok 48. Apa isinya? Kontennya di situ? 90% ceramah Ustadz Khalid. Oh, ceramah dari saya. Ya. Kenapa ceramah saya? Kenapa bukan ceramah yang lain? Saya ceritainnya. Hah? Saya mau ceritainnya. Jadi Coba sampaikan apa adanya. Kenapa kira-kira? Kan sekian banyak ceramah juga gitu. istri saya yang memperkenalkan. Oh, istri. Iya. Oh, Masya Allah. Dan istri saya mendapat hidayah dari ceramah Ustadz. Menikah tahun berapa? 2019. Oh, 2019. Berarti setelah kejadian seperti ini ya? Iya. Masya Allah. Ini Allah mau tetap datangkan jodoh walaupun dalam kondisi begini. 2019 menikah ya? Iya. Di sini masih banyak yang bujang gak mau nikah. Walaupun tangannya Masya Allah normal. Baik, 2019 menikah. Istri dari mana, maaf Afwan? Istri asal Padang. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jadi 2019 berarti antum dari Gorontalo ke Jakarta terus menikah. Ya, saya cuma baju di badan Ustaz. Jadi istri yang jemput saya. Oh, Masya Allah. Istri yang semua sediain tempat tinggal, pakaian. Jadi istri tidak minta apa-apa sama saya. Dia hanya minta saya sholat. Masya Allah. Masalah rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Yang penting kita usaha. Ini pasti ada campur tangan Allah gitu. Iya. Yang menggerakkan antum mulai mendengarkan ceramah, kemudian antum mulai belajar sholat, kemudian mulai berpikir untuk menyebarkan dakwah itu bukan hanya dengar sendiri. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang menyukai antum dan kemudian dia mau hanya antum sholat saja dan menyiapkan semua fasilitas dan menerima kondisi antum ini sebuah pesan penting dari Allah SWT ini. Kalau memang Allah itu akan mengubah keadaan orang yang tadinya memang jauh dari dia, begitu dekat Allah siapkan rezekinya. Baik, setelah itu pada saat istri pertama yang mendengarkan ceramah ya. Jadi dia bilang, coba dengarkan ini kajian Ustadz.
Ustadz Khalid Basalamah. Ada kajian yang temanya paksakan ibadahmu. Di situ saya mulai, Masya Allah, ini penyampaian Ustadz itu yang sangat mudah dipahami, apalagi bagi saya yang masih awam. Dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disertai dengan pemahaman para sahabat, saya mulai rutin mendengar kajian Ustadz di YouTube dan ikut andil menyebarkan tema-tema pada saat itulah mulai gitu ya? ya? Mulai. Terus bagaimana setelah menyebarkan itu, bagaimana respon orang-orang di media? Antum juga membaca komen yang ada? Ya, ada pro dan kontra. Biasa Ustaz. Biasa ya? Biasa. Baik, sekarang setelah antum berumah tangga, setelah hijrah, apa yang antum rasakan? Sekarang ada kendala nggak ini? Kan pada saat terjadi kesetrum tadi, itu kan belum kenal agama. Biasanya kalau tidak kenal agama ini sulit menerima sebuah ujian, begitu nggak? Iya benar. Sulit ya? Iya benar. Berat, kayak tadi hampir mau bunuh diri segala macam ya. Sekarang kita tanya nih, kalau seandainya setelah menikah, setelah hijrah nih, kemudian sudah mulai lebih banyak kenal Allah, bagaimana dengan kondisi ujian seperti ini? Bisa diterima? Setelah saya memahami semua ini Ustadz, apa maksud Allah, perjalanan hidup saya dengan keadaan ini, justru saya dengan mendengarkan kajian Ustadz, saya semakin bersyukur. Alhamdulillah, tidak apa-apa Allah ambil tangan saya, asal jangan Allah ambil iman saya. Masya Allah. Itu Lebih baik saya tidak punya tangan, tapi saya kembali sama Allah daripada saya punya tangan jauh dari Allah. Nah itu dengar itu. Ya. Antum dengar nggak ini? Lebih baik tangannya tidak ada, tapi imannya tetap seperti sekarang, dibandingkan tangannya kembali, tapi kembali seperti dulu jauh dari Allah. Iya benar. Begitu ya? Iya. Itu Masya Allah itu, sebuah tag yang sangat luar biasa itu. Karena ini hanya casing aja di dunia. Saya nanti sempurna di akhirat. Masya Allah, itu satu hal yang benar. Baik, coba kita sebelum lanjutin lagi, kita ambil beberapa coba pelajaran ikhwas sekalian. Umumnya orang memang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar agama. Mungkin Akh Faisal juga rasakan, kita bicara sebelum hijrah ya. Dan mungkin juga semua di sini teman-teman yang tadinya belum kenal agama, biasanya kita sebelum hijrah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan banyak peringatan. Kayak orang tua kita yang suruh kita sholat misalnya, dari orang-orang terdekat lah ya. Menyuruh puasa, mungkin ada tetangga yang ingatkan, mungkin ada teman yang ingatkan. Semua itu peringatan dari Allah. Secara teori agama, kalau peringatan-peringatan seperti ini kita tidak engah, ya, kita nggak ambil sebagai sebuah pelajaran, maka akan datang peringatan yang lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwasanya ini Akh Faisal sedang disiksa oleh Allah, tidak. Sehingga akhirnya kembali ke Allah, tidak. Tapi bisa saja kejadian kesetrum itu, mungkin Faisal lebih tahu tentang keadaannya dulu, mungkin itu cara yang terbaik untuk menyadarkan kepada agama. Saya pernah menyampaikan di potongan ceramah kita, ada satu syekh masuk di rumah sakit sehingga saya di kota Jeddah. Dia masuk hampir setiap pekan, dia pamit ke pemilik rumah sakit untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Karena di Saudi umumnya orang-orang Islam semuanya, pasiennya pun dia pamit, setiap kamar dia mampir 3-4 menit, 5 menit sampaikan ayat tentang sabar, hadis tentang sabar. Sampai dia selalu orang-orang terima kasih. Sampai dia masuk di satu ruangan, di satu kamar ada satu anak muda itu kalau Faisal tangan, kalau dia kakinya, dua-duanya tabrakan mobil, akhirnya tanpa kaki, dan itu memang masih dirawat di rumah sakit sudah sekian tahun. Maka syekhnya sabarkan, sabarlah, dan seterusnya, diingatkan ujian dari Allah, dan kalau orang sabar bisa menerima akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkanlah hadis tentang wanita berkulit hitam di masa Nabi SAW yang kena penyakit ayan atau epileps ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit epileps ini dan tolong berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Kata Nabi SAW, kalau kau mau, saya berdoa sekarang dan Allah akan sembuhkan itu. Tapi kalau kamu mau bersabar menerima ini sebagai sebuah ujian dari Allah dan kamu nikmati proses berjalan itu sambil ikhtiar, maka bagimu surga. Maka wanita ini mengatakan, kalau begitu saya bersabar. Hanya dengan sedikit saya epileps saja, ternyata sudah ada tiket surga. Ya.
Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau saya sedang kambuh, seringkali tersingkap aurat saya. Ini aja saya minta kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah agar ini ditutupi. Maka Nabi SAW pun berdoa. Oleh karena itu para sahabat banyak menukil kisah wanita berkulit hitam ini sambil mengatakan, kalau kalian mau tahu penghuni ahli surga adalah kisah wanita kulit hitam ini. Seperti itu. Nah, ini sering jadi inspirasi para ulama untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sedang diuji. Syekh ini menyampaikan kepada pasiennya tadi, tiba-tiba saja pasien ini mengucapkan kata-kata, kata syekhnya, saya belum pernah temukan pasien punya jawaban seperti ini. Dia bilang, Syekh, saya justru mengucapkan Alhamdulillah karena saya diuji begini. Dia tunjuk kakinya. Ya mungkin tadi Faisal sudah bahasakan ke kita semua. Ini juga saya baru dengar bahasa ini ya. Kalau saya lebih baik ya, kehilangan tangan tapi iman saya dibiarkan dijaga oleh Allah daripada tangan saya kembali sementara saya kembali seperti masa dulu belum mengenal iman, begitu ya. Maka dia bilang, saya bersyukur kepada Allah SWT dengan hilangnya kedua kaki saya. Kata syekhnya, coba berikan penjelasan kepada saya, bagaimana engkau bisa menerima dengan kakimu tidak ada dua-duanya. Dia mengatakan, dulu syekh saya ini orang yang jauh dari Allah. Dan kebetulan dia dari keluarga mampu, tinggal di Saudi itu. Dia bilang, saya punya mobil pribadi dan segala macam, tapi selalu jauh dari Allah. Selalu kerjanya cuman musik, kumpul-kumpul sama teman-temannya, gosip, fitnah, segala macam perbuatan dosa yang dilakukan. Sampai satu waktu Allah saya tabrakan, kaki saya patah, dan akhirnya diamputasi. Dan dia bilang, pada saat itu seperti tadi kisah Faisal, terjadi putus asa, tidak tahu harus buat apa, emosi, teriak-teriak, tapi tidak bisa buat apa-apa. Seperti memang harus bisa menerima itu. Sampai akhirnya dia bilang karena kondisi seperti itu membuat saya punya banyak waktu lowong di rumah sakit ini. Disitulah mulai dia dengarkan beberapa ceramah para ulama, mendengarkan tilawah Al-Quran, dan dia kebetulan kena orang Arab mengerti, kalau kita mungkin pakai terjemahan ya. Dan dia bilang mulai hati saya tenang, dan perlu Anda tahu Syekh, ini kejadian sudah 2 tahun terjadi, dia bilang. Dan sekarang saya sampaikan berita gembira kepada Anda. Di rumah sakit inilah, dan karena kaki saya putus, saya menghafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang gitu. Kalau mungkin tidak terjadi ini, saya tidak terdapatkan itu. Nah, seringkali Allah datangkan peringatan yang lebih besar supaya kita sadar. Nah, biasanya kalau tidak, ada juga orang yang tidak sadar juga, Allah datangkan yang lebih besar lagi. Ya, seperti pencuri misalnya. Maaf, ini contoh saja. Orang mencuri, sebelum dia mencuri Allah berikan rasa takut kan, khawatir. Sebelum orang berzina di hotel dia punya rasa takut. Kalau dia engah dengan peringatan itu, dia enggak lakukan, dia berhenti, maka aman dia. Tapi kalau enggak, nanti Allah datangkan peringatan yang kedua. Tiba-tiba ada yang lihat dia, misalnya ya, ketahuan, oh si fulan mencuri, oh si fulan berzina. Kalau dia berhenti, maka selesai. Kedepannya akan baik. Tapi ada orang enggak, karena dia pikirkan belum kepergok. Ya udah dia buat lagi, maka lebih besar lagi. Mungkin nanti ketangkap oleh polisi, tersebar di media, segala macam gitu. Ada yang lebih parah, sampai gempa runtuh hotel tersebut, ditemukan dia lagi tidak berpakaian, tidak berbusana, dan ketahuan oh si fulan berzina. Kan itu masalah itu, ya. Maka seperti itu peringatan-peringatan. Nah ini mungkin pelajaran pertama ya. Memang kadang-kadang ada ujian datang itu sebenarnya justru cara kasih sayang Allah untuk menarik kita ke agamanya. Yang kedua, apa yang tadi saudara Faisal sebutkan, kalau berpikir urusan akhirat ini, kalau kita akan menuju ke akhirat dan toh ternyata di akhirat sana saya tidak akan seperti ini, itu benar. Ya. Saya sering kasih contoh di pengajian, kalau ikhwah yang sering ikutin mungkin tidak asing dengan bahasa ini. Kalau ada orang kita gambarkan lahir, kalau Faisal kan sempat menikmati 20 tahun dengan tangan ya. Ini ada orang lahir tidak ada tangan, nggak ada kaki. Ada begitu kan orang yang lahir dalam kondisi begitu, cacat ya. Ada bahkan orang yang juga tidak berfungsi lagi otaknya. Jadi dia lahir di muka bumi ini seperti tidak ada gunanya lagi dia. Cuma diurus oleh orang tuanya dan cuma status sebagai anak. Ada orang begitu. Tapi kita anggap yang lebih buruk lagi dari itu, ada orang yang lahir tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, matanya buta, bisu, tuli. Semua itu berkumpul pada dia. Semua ini hanya sifatnya duniawi saja. Di akhirat nanti semua kembali utuh. Jasad yang kita pakai ini hanya sementara saja. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Kalau ini semua dagingnya, ototnya memang akan hilang. Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kembali dari tulang ekor kita, lalu tumbuh kembali utuh, dan postur tubuh kita bukan begini lagi. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan postur ayah kalian Adam
60 siku ke langit. Jadi semua manusia itu seperti raksasa, seperti satu bangunan besar. Kena 27,5 meter. Ya. Itu berapa lantai bangunan itu? Kalau kita hitung misalnya satu lantai itu 3 meter saja, ini berarti 9 lantai. 27 meter itu, 9 lantai tinggi manusia pada saat itu. Maka seperti itu keadaannya, dan orang akan sempurna. Terlebih lagi orang kalau masuk ke dalam surga, itu lebih sempurna lagi. Kata Nabi SAW, keperawakan ahli surga seperti Adam, tampan mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Jadi prinsip itu memang betul. Kalau ini hanya dunia, toh juga akan dilalui. Ada poin ketiga, sebelum kita lanjutkan sama Akh Faisal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Apapun yang diujikan kepada kita, itu akan Allah nilai sesuai dengan kadar ujiannya. Apa kata Nabi SAW? Inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya kadar balasan pahala dari Allah sesuai dengan besarnya kadar ujian yang datang. Sebelum kita bicara misalnya kasus seperti Akh Faisal dan yang semisal beliau. Kalau misalnya ada orang di Indonesia, kita alhamdulillah sepanjang tahun cuacanya kita anggap stabil ya. Betul ada musim hujan, ada musim panas, tapi biasanya antara 27 sampai 37 derajat cuacanya. Kalau kita lihat di Rusia sampai minus 10, minus 20, dingin sekali kalau musim dingin. Panas, kadang-kadang juga ada wilayah yang sampai 50 derajat. Ya kan gitu. Nah, kita anggap kalau cuaca kayak kita, Masya Allah stabil, kayak di Indonesia, lalu kita pergi sholat subuh, sholat duhur, kayak kita maghrib, isya, sholat di masjid. Pahala-pahala. Tapi apakah sama pahala kita dengan teman-teman kita saudara muslim yang sedang menghadapi cuaca minus 20? Antum tahu minus 20 itu, taruh, gak usah minus 20. Ya, 0 derajat saja sebelum bukan minus 1 apalagi minus 20. Itu kalau kita letakkan apa-apa di luar langsung membeku. Dingin sekali. Saya itu hari pernah ada di Turki minus 10. Dalam ruangan kena pakai AC hangat, tapi begitu kita keluar, dingin sekali. Berbicara semuanya uap. Mungkin kita berlama-lama bisa sakit langsung. Gitu kan. Orang-orang sana pun yang sudah terbiasa tetap mereka pakai jaket yang tebal segala macam. Nah sekarang, kalau di musim dingin seperti itu, ada orang yang pergi masjid di subuh hari. Apakah sama pahalanya dengan kita yang tidak ada cuacanya normal saja? Enggak, beda. Pasti pahalanya lebih besar itu. Orang yang pergi ke masjid dalam kondisi hujan dan orang yang tidak hujan itu beda. Begitu seterusnya. Nah, sama juga dengan ujian yang datang. Apakah sama pahalanya orang yang flu saja dengan orang flu sama demam? Beda. Flu sama demam itu lebih besar pahalanya. Makin berat ujiannya, baik dalam mengerjakan ibadah atau dalam ujian datang kepada kita, maka makin besar pahalanya. Jadi insya Allah, Akh Faisal, ini berita gembira buat antum. Bukan berarti tangan hilang begini, kemudian Allah tidak nilai. Bukan mustahil dari awal diamputasi sampai ajal nanti yang Allah kasih antum datang, itu semua dicatat pahala setiap harinya karena ada pahala sabarnya. Terlebih lagi antum bisa menerima takdir Allah SWT. Kata sebagian ulama, Allah itu suka kalau dia menentukan satu keputusan lalu diterima. Jadi kalau kita bisa menerima itu masuk dalam rukun iman kita yang ke-6, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Baik, sekarang Akh Faisal mungkin teman-teman juga perlu tahu ini sebagai penutup karena sudah masuk waktu Isya. Apa harapan antum nih dari sisa umur yang hidup ini? Saya berharap semoga Allah memberi keistiqomahan saya di atas agamanya. Istiqomah di atas agama. Antum gak berharap punya building, punya mobil mewah, punya harta. Kenapa? Saya berharap. Kan orang semua bekerja untuk itu. Orang sekarang pikirannya anak-anak muda ini bekerja supaya punya rumah sendiri, punya mobil, punya harta melimpah. Kenapa antum cuma berharap istiqomah? Ya karena iman itu lebih mahal dari dunia. Iman lebih mahal dari? Dunia. Dari dunia. Nah, ini bahasa penting ini. Ya. Dan ini bukan beliau ucapkan sebenarnya sendirian ya. Sudah banyak dinukil oleh para ulama. Mereka lebih baik mempertahankan imannya daripada seluruh dunia ini. Pada saat Umar bin Khattab menawarkan kekhalifaan kepada sisa sahabat, ada 6 orang yang masuk surga waktu itu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, dan juga Abdurrahman bin Auf. Maka mereka semuanya menolak untuk jadi raja pada saat itu. Padahal ada kesempatan.
Dan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin majelis Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman jadi pemimpin, seakan-akan kata ulama, Umar kasih isyarat agar Abdurrahman yang jadi khalifah. Tapi Umar tidak mau egois. Ini 6 orang sekarang ini dianggap yang paling baiknya umat pada saat itu. Di dalam ruangan Abdurrahman bilang begini, sekarang karena saya ditunjuk jadi pemimpin majelis, saya mengundurkan diri dari kandidat. Saya nggak mau. Ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalian saja berlima. Dan itu hak saya untuk menolak karena saya ketua majelis. Nah yang 5 orang ini tunjuk-tunjukkan. Anda saja, Anda saja, Anda saja. Tidak ada yang mau. Karena beratnya tuntutannya hari kiamat. Akhirnya kesimpulannya Abdurrahman bilang, kalau gitu kita sebutin dari 5 orang ini keutamaan masing-masing yang pernah Nabi sampaikan. Maka mulailah mereka menyebutkan hadis Nabi SAW. Sampai akhirnya Utsman dan Ali unggul. Lebih banyak hadis Nabi menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dan Utsman unggul 1 atau 2 hadis saja. Akhirnya mereka bilang, Utsman Anda tidak bisa nolak, harus jadi khalifah. Jadi terpaksa jadi khalifah. Bukan karena mengejarnya gitu. Jadi memang kita ini harus mendahulukan akhirat daripada dunia teman-teman sekalian. Dunia ini akan datang bagi orang yang merindukan akhirat itu. Ada juga poin yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah program kita ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat. Saya juga terinspirasi dengan perbuatan sebagian salafus salih tentang masalah menanyakan kejadian-kejadian unik yang terjadi pada orang di sekitarnya, tapi yang berhubungan dengan masalah agama tentunya ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, seringkali kalau beliau sedang di majlisnya di pagi hari, di masa kerajaan beliau, ada saja kalau ada tamu baru datang, ada satu musafir, ya ada sahabat mungkin yang memang dia masih belum tahu tentang kedudukan dia atau bagaimana kehidupan dia dulu, maka dia bertanya. Dan itu langsung oleh Umar bin Khattab ditanggapi setelah itu dan dijadikan sebagai pelajaran. Kalau pernah dengar ingat Umar bin Khattab di majlisnya pernah bertanya kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, ya, bagaimana beliau dulu disiksa di masa jahiliyah yang di belakangnya bolong, ya kena luka bakar dari leher sampai ke tulang ekornya. Dan itu Umar tanya di majlisnya pada saat Khabbab ceritakan, Umar pun menangis dan para sahabat menangis karena melihat bagaimana penyiksaan itu. Tapi subhanallah siksaan itu hilang begitu saja setelah dia masuk Islam dan berlalu sekian tahun. Tapi pahalanya tetap berjalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk pelajaran sebab ya kita coba membuat seperti ini supaya majelis itu juga tervariasi. Tidak selamanya ada taklim saja. Kemudian ada pelajaran lain tadi yang Faisal waktu sampaikan. Awal mula sekali tadi mulai bisa menerima keadaan ya. Pada saat itu karena dibawa ke sebuah panti ya. Begitu ya? Iya, benar. Nah, akhirnya melihat ada orang yang lebih sulit dari Faisal yang Faisal bisa menerima. Nah, ini juga pelajaran ikhwah sekalian dan akhwat ya. Karena Nabi SAW memang sudah bilang, lihatlah orang yang dibawa kalian maka kalian akan selalu bersyukur ya. Itu kalau nikmat, misalnya kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Jangan lihat orang yang di atas kita. Karena kita tidak akan bersyukur. Tapi kalau dalam hal ujian, sebaliknya. Kita lihat orang yang lebih berat dari kita. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Ya, mungkin kayak Akh Faisal diuji oleh Allah SWT dengan kedua tangannya. Beliau jangan melihat orang-orang yang punya tangan. Tapi lihat mungkin orang yang tangan dan kakinya tidak ada. Seperti tadi sempat dilihat yang tertidur di ranjang ya. Iya. Tapi tetap semangat untuk bekerja, beraktivitas ya, tidak putus asa dan akhirnya dari situ Faisal terinspirasi ya. Itu poin yang perlu kami tambahkan dari faedah tadi. Sekarang ada yang mungkin teman-teman juga mau tahu ini, terutama yang bujang-bujang di sini. Ya. Antum kan tadi bilang sudah menikah ya. Iya. Bagaimana antum menikah ini? Bisa antum ceritakan secara umum mungkin? Dalam keadaan saya seperti ini, saya mencoba mencari pendamping hidup. Saya mencoba menghubungi salah seorang akhwat yang memang dia alhamdulillah udah hijrah juga. Saya menawarkan, maukah kamu jadi istri saya? Saya keadaan saya tidak punya tangan, tidak punya penghasilan, saya tidak bekerja. Justru dia menerima saya dengan menangis terharu. Saya tidak melihat kamu cacat, saya melihat kamu sempurna. Masalah rizki itu Allah sudah jamin, insya Allah nanti kita usaha. Nah, kemudian saya berangkat dari Gorontalo ke Jakarta, dijemput sama istri saya, dan disediain semuanya. Saya Berarti istri yang siapin semua? Iya, jadi saya dari Gorontalo itu cuma baju di badan. Jadi pakaian tempat tinggal, makanan, minuman. Semuanya disiapin sama istri. Nah, subhanallah ya.
Ini tiba-tiba saya teringat kisah Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran pada saat beliau lari dari kejaran Fir'aun ke wilayah Madian. Itu Nabi Musa alaihissalam cuma baju di badan. Dan saking jauhnya perjalanan beliau tidak menggunakan hewan tunggangan. Jadi sendalnya pun sudah putus karena jauhnya perjalanan, pakaiannya pun sudah compang-camping. Dan beliau sangat lapar pada saat itu. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala karena memang dia berada di jalan Allah. Maka tiba di wilayah Madian, yang paling pertama terlihat adalah sumur. Dan sumur itu oleh penduduk Madian, kalau sudah tiba sore hari, laki-laki mereka yang berotot semuanya mengangkat batu menutup sumur itu. Jadi bisa 10 orang yang angkat batu itu untuk menutup sumur supaya orang lain tidak mengambil air. Memang itu dianggap sumur untuk penduduk Madian. Pada saat itu sangat terbatas air. Maka Nabi Musa AS pada saat datang, kebetulan sumur sudah ditutup dengan batu dan dia menemukan ada 2 orang wanita di situ. Kalau dalam Al-Quran digambarkan, dia bertanya, apa masalah kalian apa? Kami tidak bisa mengambil air kecuali dari sumur ini dan sudah ditutup. Sementara ayah kami adalah orang yang sudah sangat tua. Maka Nabi Musa AS karena memang semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki, beliau mengangkat batu itu sendiri, kemudian beliau tuangkan air, lalu kemudian pulanglah 2 wanita ini ke rumahnya. Nabi Musa AS ke bawah pohon. Kemudian dia berkata dalam ayat yang masyhur, Ya Allah, sesungguhnya aku sangat miskin terhadap apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Maksudnya gak ada keluarga, dalam kondisi ketakutan, di negeri asing, pakaian cuma di badan, gak ada pekerjaan. Subhanallah di saat itu, karena beliau istiqomah di agama Allah, memohon kepada Allah, akhirnya Allah datangkan salah satu dari 2 wanita tadi, yang mengatakan, sesungguhnya ayah kami memanggil anda untuk diberikan balasan. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah, ya, Syuaib pada saat itu, ya, ayah daripada kedua perempuan ini, lagi jalan, rupanya perempuan ini di depan mandu jalanan, Nabi Musa di belakang. Tapi karena tiupan angin cukup kencang, sehingga membuat tubuh wanita itu kebentuk, seperti terbentuk dengan bajunya gitu. Nabi Musa AS bilang sama dia, untuk ini bentuk ketakwaannya kepada Allah ya. Coba kamu jalan di belakang, saya di depan, tinggal bilang kiri atau kanan. Hanya untuk supaya tidak melihat aurat wanita tersebut. Padahal sebenarnya tertutup dengan pakaian. Tapi begitu luar biasa bertakwanya Nabi Musa AS. Sampai ke rumah Syuaib, langsung dia ceritakan semua. Maka Syuaib pun ya alaihissalam mengatakan, sesungguhnya engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Fir'aun tidak akan sampai ke sini. Ya. Maka akhirnya anak perempuannya lalu ngomong salah satunya, wahai ayahku, sewalah orang ini. Karena sebaik-baik orang yang kita pekerjakan adalah yang kuat dan yang terpercaya. Qawiyun amin. Kenapa kuat? Karena dia yang mengangkat batu sendirian. Artinya biar tidak ada orang lain, dia sendiri bisa ambilin kita air yang kita butuhkan setiap hari. Yang kedua terpercaya tadi. Karena pada saat jalan, dia nggak mau lihat saya. Dia biarkan saya di belakang dan dia di depan. Maka Nabi Syuaib tidak tanggung-tanggung langsung menawarkan kepada Musa alaihissalam, mau nggak kamu nikahi salah satu anak perempuan saya ini dengan syarat kamu membantu saya 8 kali musim haji atau 8 tahun. Waktu itu orang hitung haji. Kalau kau sempurnakan 10 maka dari sisimu. Maka Nabi Musa alaihissalam setuju dan itu yang menjadi maharnya. Yang tidak punya apa-apa. Maka di hari yang sama Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia istri, keluarga, karena mertuanya juga jadi ada, tempat tinggal ada, pekerjaan ada, karena beliau akhirnya mengembalakan dombanya Nabi Syuaib. Dan akhirnya punya keturunan dari istrinya tersebut. Jadi makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan hidup yang merupakan kebutuhan biologis yang utama ini juga terpenuhi. Saya melihat ini, Akh Faisal, mudah-mudahan antum juga sepekah itu memahaminya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ini sebagai hadiah. Karena Allah ujikan tangan tersebut. Allah datangkan seorang wanita yang dari Jakarta ke Gorontalo gitu kan. Terus menerima keadaan antum mau menikah. Dan setelah itu menyiapkan semuanya. Artinya mirip kasus Nabi Musa tadi. Biologis antum terpenuhi. Karena antum dalam kondisi cacat tangan. Rumah ada. Makanan dan pakaian semuanya ada. Tanpa harus bekerja. Maka ini sesuai dengan firman Allah SWT, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berikan jalan keluar untuknya dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Saya
berpikir begini, berapa banyak ya, mungkin ada sesuatu mungkin yang istri sampaikan kepada antum yang membuat antum lebih tentram lagi dengan dia. Misal selama berumah tangga ini pernah nggak dia berkeluh kesah dengan keadaan antum, atau justru dia bahagia dan dia berharap bersama antum di surga misalnya? Dia tidak berharap apa yang dari saya. Dia berharap yang penting kamu jangan lupa sholat. Itu aja. Jangan lupa sholat. Iya, jangan lupa sholat. Masalah rezeki itu sudah dijamin Allah. Ada harapan lain dia? Mungkin selain di dunia bisa bersama-sama nanti di akhirat. Iya, itu harapan dia. Kenapa dia mau menerima saya? Dia pengen dia menjadi ratu bidadari di surga kelak. Masya Allah. Karena terinspirasi dengan hadis istri-istri Nabi, istri-istri orang mukmin di dunia akan menjadi ratu bidadari di surga. Berarti dia menikah dengan antum karena melihat menerima keadaan antum dan berharap bisa menjadi bidadari di surga karena itu. Iya. Nah, itu Masya Allah. Berapa banyak ikhwas kalian yang orang normal, tangannya normal, tubuhnya normal, mungkin pekerjaannya bagus, tapi Allah uji justru dengan istri yang cerewet, banyak tuntutan, ya. Benar nggak? Kenapa ketawa? Ada juga orang begitu kan? Tapi subhanallah, Akh Faisal dibalik. Allah uji dengan tangannya, tapi Allah datangkan perempuan yang suka dia, yang perhatikan dia, yang mengurus dia, memberikan semua kebutuhannya tanpa harus bekerja. Itu satu hal yang luar biasa gitu. Nah, ini pelajaran penting juga yang bisa kita ambil insya Allah. Baik, mungkin untuk melengkapi bahasan kita sekaligus penutup, kita akan buka sesi tanya jawab yang sudah masuk ke teman-teman tim. Kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada Akh Faisal, silakan dibacakan oleh Akh Ammar selaku host kita. Baik, silakan, fadhal. Baik, bismillah. Ini pertanyaan pertama nih untuk antum nih, Akh Faisal. Pertanyaan dari saudara kita, Akhi Raffi Risadi. Coba boleh berdiri yang nama ini, nah, karena nanti akan dapat hadiah nih. Ada? Oh ya, antum. Nah, kalau ini kan udah hafal, jadi nanti enak ngasih hadiahnya. Oke, pertanyaannya saya bacain. Assalamualaikum Akhi Faisal. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga antum. Amin Allahumma amin. Dengan kondisi saat ini, bagaimana cara antum tetap istiqomah atas ujian yang diberikan oleh Allah? Karena ini ujian yang akan antum terima seumur hidup. Sementara banyak manusia sekarang yang baru demam sedikit aja, udah banyak sekali mengeluhnya. Syukran jazakallah khair. Fadol. Ya, bismillah. Jadi saya semoga semua itu dari pertolongan Allah. Saya meminta keistiqomahan dengan keadaan ini untuk terus beribadah sama Allah. Mengeluh itu wajar, itu manusiawi ya. Saya sering juga mengeluh, tapi saya tidak terus-terus mengeluh. Saya kembali kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan ini sebagai bentuk menghapus dosa-dosa saya. Kesulitan saya ini sebagai penghapus dosa-dosa saya insya Allah. Dengan sabar saya. Itu yang membuat saya istiqomah. Jadi motivasinya itu karena memang menganggap ini adalah pembersihan dosa. Ya, ini semua kesulitan itu sebagai pembersihan dosa dan mengangkat derajat. Maka derajat nantinya. Ya. Itu yang membuat bisa istiqomah. Ya. Ada faktor-faktor lain pendukungnya? Mungkin karena sering dengarkan ceramah juga barangkali. Iya, jadi saya itu selalu nge-charge iman. Selalu nge-charge iman saya, selalu mendengarkan kajian. Mungkin bagi akh yang bertanya dan juga ikhwas sekalian, termasuk saya juga ambil pelajaran tentunya. Dengan Allah perlihatkan kita malam ini ya. Ini sebenarnya kita bertemu dengan beliau pekan lalu ya. Kita terfikir untuk membuat acara ini. Dan beliau memang sudah rutin untuk hadir di kajian kita juga. Mungkin Allah SWT memang ingin menyampaikan pesan kepada kita. Bagaimana kita yang masih Allah berikan kesempurnaan fisik bersyukur kepadanya. Dan juga bagaimana kita bisa ambil pelajaran ternyata orang yang punya halangan secara fisik seperti Akh Faisal tetap mau komitmen untuk hadir di pengajian. Ya, kemudian juga menyebarluaskan di medsos. Berapa banyak orang yang punya fasilitas handphone yang canggih. Kemudian juga kesempatan waktu yang lowong. Tapi mereka tidak menggunakan justru untuk mencari ilmu itu. Baik, sudah itu. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya. Ini dari Akhi, ini agak susah namanya. Mana ada Akhi Adu namanya enggak? Ini agak susah Ustaz, namanya Ustaz. Muhammad
Pokoknya dia lengkap banget Ustaz, sampai umur, tempat tanggal lahir, tinggi, berat badan, pekerjaan dimasukin semua datanya. Ya udah, berarti Akh Muhammad. Muhammad. Tapi pertanyaannya, ini masih untuk Akhi Faisal. Semoga Akhi Faisal Allah muliakan dan Allah mudahkan urusannya. Amin. Pertanyaannya, bagaimana Akh Faisal menjalankan kehidupan sebelum menikah setelah tangannya sudah nggak ada karena melakukan tanpa tangan untuk khususnya seperti mandi sendiri, khususnya melakukan kegiatan lain. Bagaimana antum melakukan kegiatan-kegiatan Antum nggak harian? tanya dulu nih mana si Muhammad nih? Oh iya, ini namanya kayaknya banyak saat yang namanya Muhammad nih. Coba yang merasa umurnya 41 tahun nih, tingginya 180. Oh itu. Coba dibuka dulu Pak maskernya Pak. Oh Masya Allah. Lengkap betul ini datanya. Tafadhol. Ya, jadi awal itu tidak saya langsung bisa ya. Jadi semua itu diurus sama mama. Jadi saya itu seperti bayi besar Ustaz. Saya makan, disuapin, dimandiin, pakai baju. Nah setelah saya menikah, baru saya mulai melakukannya sendiri. Saya belajar mandiri, semua aktivitas makan, mandi, pakai baju, semua pakai kaki. Oh justru setelah menikah baru menikah, mandiri. baru bisa mandiri. Semua makan, pakai baju, mandi. Nggak dibantu sama istri. Enggak. Jadi saya melakukannya sendiri. Jadi ini agak unik ya. Jadi kalau memang biasanya orang setelah menikah istri yang membantu semuanya. Tapi di saat ini berarti memang antum ingin mandiri. Iya. Nah. Justru saya Ustadz tidak mau merepotkan istri saya. Oh, Masya Saya Allah. tidak mau menyusahkan istri saya. Tidak mau menyusahin orang. Tapi insya Allah di saat seorang istri melayani suami itu bukan merepotkan. Justru peluang bagi dia untuk lebih banyak meraih pahala. Iya benar. Ya. Jadi seringkali kita kadang-kadang memberikan kesempatan seseorang seperti misalnya kalau kita di posisi anak. Saya dulu waktu ayah saya masih hidup rahimahullah. Seringkali karena beliau juga faham agama jadi seringkali kalau saya mau melakukan sesuatu aktivitas buat beliau, beliau tahu. Dan saya sering bahasakan, bah tolong berikan kesempatan saya untuk cari pahala. Padahal sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Tapi seperti menyiapin sendal, membukakan pintu mobil, membukakan pintu rumah gitu kan. Atau mengambilkan pakaiannya dari lemari. Semua itu ternyata memang mudah dikerjakan oleh beliau. Tapi karena beliau memberikan kesempatan kita untuk raih pahala itu sangat bagus. Jadi ada motivasi juga dari sama saya ya. Jangan bilang tidak bisa sebelum dilakukan. Jadi dicoba dulu baru bilang tidak bisa. Jadi itu saya coba, akhirnya saya bisa. Alhamdulillah saya bisa sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri pakai kaki. Masya Allah. Justru dulu saya mengurung diri saya sendiri. Oh saya tidak bisa, saya tidak bisa. Akhirnya saya terkurung di situ. Saya selamanya tidak akan pernah bisa tanpa saya mencobanya. Berarti dengan menepis persepsi tidak bisa, Harus akhirnya belajar dan jadi bisa. Iya. Tapi di saat misalnya lagi bersama dengan istri, memang istri tidak menawarkan diri untuk melayani Justru atau? kalau dengan istri melayani saya. Oh berarti di saat misalnya istri ada aktivitas lain, situlah antum mengerjakan sendiri. Iya. Oh berarti poin penting itu ya. Bukan berarti istri beliau tidak melayaninya, tapi di saat istri lagi ada aktivitas lain, maka disitulah Faisal beraktivitas sendiri juga. Iya. Baik, sudah ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Ahwat. Pertanyaan untuk antum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana membedakan ujian dengan musibah? Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau musibah itu biasanya disebabkan karena pelanggaran. Jadi karena ada dosa kita lakukan, lalu datang hukumannya setelahnya, gitu kan? Itu biasa jadi musibah. Ya, seperti misalnya orang memang karena berbuat dosa apa sajalah, berzina, berbohong dan segala macam, terus tiba-tiba ada hukuman yang datang memberhentikan dia dari dosa itu, atau memang sebagai peringatan gitu pada saat dia taubat gitu. Nah seperti itu. Ya itu bisa musibah. Kalau ujian bisa datang kepada walaupun orang beriman, walaupun kita lagi tidak ada dosa. Para nabi-nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan diuji. Ya. Kata Allah SWT, am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Makna sia-sia di sini adalah ada ujiannya, ada perintah, ada larangan.
Dan ujian itu bisa datang kepada orang-orang beriman walaupun kita sedang tidak ada. Contoh misalnya antum tidak punya masalah sama siapapun, tapi ada saja orang yang gosipin antum, ada yang fitnah antum, ada yang menjatuhkan, itu terjadi. Nabi SAW orang yang paling bertakwa, tapi hampir setiap hari beliau dengarkan cacian dari orang munafik, ya, sanggahan terhadap wahyu yang turun, ada saja, gitu kan. Nabi SAW bilang berperang, apa ini Muhammad suruh berperang? Mereka protes. Itu terjadi. Nah ini bisa dalam bentuk ujian. Ya, bagus juga kalau gini nih. Jadi setiap pertanyaan nanti kalau ta'lim kita harus berdiri orangnya. Iya. Masuk kamera. Jadi antum tahu saat orang yang mana. Saya jadi tahu mana orangnya. Jadi kalau sudah mulai ngetes saya tahu, oh ini orangnya tuh. Jadi hati-hati ya pertanyaannya, jangan jebak. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahwat Uhti Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin mau tanya. Ustaz, bagaimana saya mampu mengistiqomahkan hijrah saya di lingkungan keluarga yang minim dalam pemahaman agama? Jujur Ustaz, saya punya ayah dengan kekurangan dalam agama. Bahkan membaca Al-Quran pun tidak bisa. Apakah hijrah saya akan mendatangkan pahala untuk orang tua, pahala untuk ayah saya? Syukron Ustaz. Ya, saya jawab dulu dari bagian terakhir pertanyaan ya. Apakah ayah atau kita bahasakan kedua orang tua akan panen dari amal soleh yang dikerjakan oleh anaknya walaupun orang tuanya tidak mengajarkannya? Misal ada orang tua dari anaknya masih kecil dibuang, nggak diurus. Mereka jauh dari agama, pergi, ya, mengkalaikan anaknya. Terus tiba-tiba anaknya ini tumbuh besar di satu pesantren di tangan seorang yang soleh, lalu menjadi hafidz Quran, menjadi imam masjid. Apakah kedua orang tuanya panen pahalanya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena kata Nabi SAW, kalian akan dapat balasan dari semua amal yang kalian kerjakan, hasil jeripaya kalian, dan anak kalian adalah jeripaya kalian. Apalagi kalau orang tua itu penyebab, lebih banyak lagi pahalanya. Itu dulu ya. Yang kedua, tentang masalah bagaimana caranya istiqomah di tengah-tengah keluarga yang masih jauh dari agama. Kita bagi dua. Kalau keluarga itu orang yang harus kita selalu interaksi, dan mereka sebenarnya tidak mengganggu hijrah kita, seperti kedua orang tua misalnya. Mungkin ada orang tua kita masih belum sholat, mungkin ayahnya, mungkin ibunya masih belum tutup aurat. Dia hijrah tapi orang tuanya tidak ganggu dia. Dan memang dia harus selalu interaksi, karena kedua orang tua harus bakti. Makanya biasa saja. Kita tetap istiqomah, tapi saya selalu sarankan semua ikhwan dan akhwat yang sudah hijrah, harus tunjukkan sunnah itu benar-benar dalam kehidupan kita. Kita praktekin. Justru setelah jadi orang yang sudah hijrah, lebih bakti sama orang tua, lebih santun dengan mereka, lebih dermawan dengan mereka. Sehingga mereka itu mengatakan, oh anak saya belajar di mana nih kok jadi lebih baik. Nah gitu. Harusnya seperti itu ya. Ya jangan malah sudah ikut pengajian malah tambah judes, jutek ya. Itu nggak boleh. Nah ini poin kalau berhubungan dengan itu. Kalau dia kerabat yang jauh, jarang ketemu, ini tidak terlalu masalah. Karena ketemunya sewaktu-waktu saja kan. Dan di saat misalnya kalau kelompok yang pertama tadi ayah dan ibu ini berbicara tentang sesuatu dosa, melakukan dosa, gosipin orang kah, fitnah kah, berbicara tentang apa sesuatu yang berbau dosa, kita tinggalkan saja, pamit, kita ke satu tempat ya, sambil kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kalau yang golongan kedua dari kerabat ini kita nggak usah duduk sama mereka. Cukup interaksi masalah silaturahim, ucapin salam, jawab salam. Ya kan, kalau ada undangan pun dan undangan itu berbau maksiat, jangan hadir, nggak masalah. Seperti itu kurang lebih. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz, dari Anjas Ikhwan, boleh berdiri? Anjas BS ya, Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah ciri-ciri atau parameter orang yang sedang berhijrah dan orang yang sudah berhijrah? Apakah hijrah termasuk penampilan fisik? Syukron Ustaz. Jadi memang hijrah itu kan definisikan oleh para ulama ya. Definisi yang paling umum adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Pindah ya dari tempat yang tidak bisa ibadah ke tempat yang bisa ibadah. Contoh kasus sahabat Nabi di Mekah nggak bisa ibadah, mereka sebagian hijrah ke Ethiopia, sebagian lagi hijrah ke Madinah setelah itu ya. Karena 153 sahabat yang masuk Islam di Mekah itu selama 13 tahun, 83 hijrah ke Ethiopia, dan 70 tinggal di Mekah dan akhirnya hijrah ke Madinah 70 itu. 83 ini nyusul setelah itu
setelah pembebasan Khaybar. Baru hijrah ke Madinah, gitu kan. Nah ini kondisi pindah dari negara kafir ke negara Islam karena mereka tidak bisa beribadah. Karena di Mekah itu betul-betul diisolasi, dipukul, digebukin, bisa dibunuh, hartanya bisa dirampas. Gitu. Waktu para sahabat hijrah ke Madinah, semua harta muslimin dirampas oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masuk dalam sabda Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Seorang muhajir itu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang Allah larang. Nah dari sini keluarlah istilah orang yang meninggalkan komunitas buruknya, pelanggaran agamanya kepada ketaatan. Nah dikatakan juga hijrah. Jadi boleh orang mengatakan kayak tadi misalnya, Akh Faisal mengatakan saya hijrah misalnya. Setelah ikuti pengajian. Nah itu wajar, itu bahasa benar. Tinggal kita merucutkan pertanyaan. Bagaimana ya kira-kira tolok ukurnya orang yang sudah hijrah itu. Tentu saja hijrah ini bertahap ya. Dan memang dia bertingkat-tingkat. Ada orang yang hijrah mungkin dari sisi ibadah dia. Tadinya dia nggak sholat, dia nggak puasa. Sekarang dia hijrah meninggalkan semua pelanggaran agama itu kepada ketaatan agama. Tapi dia hanya fokus ke ibadah ini. Sehingga kita temukan performa dia, penampilan dia belum berubah. Gitu kan? Mungkin pekerjaannya pun belum berubah. Ini ada orang seperti ini tingkatannya. Ada tingkatan yang lain. Dia begitu kena secara ilmu dan keimanan, dia merasa dia harus mengubah semuanya. Maka dia mulai mengubah. Ya, bukan hanya sekedar transisi dari maksiat kepada ibadah, tapi dia juga pindah ya mengikuti dengan sikap dan perilaku, penampilannya juga begitu, gitu kan? Sehingga ini lebih sempurna lagi. Ya. Ada juga orang, tapi mungkin dia belum meninggalkan pekerjaannya. Berapa banyak ikhwah kita yang sudah hadir di pengajian tapi bekerja masih di tempat yang haram atau syubhat. Kenapa nggak tinggal? Dia masih bimbang. Tapi dia sudah hijrah. Nah orang yang terbaik adalah memang yang betul-betul totalitas. Ini sering saya bahasakan ya. Kalau teman-teman sekalian mau hijrah 100%. Karena tidak bisa kita rasakan sempurna kenikmatan iman sampai kita hijrah total. Gak bisa. Kalau kita masih buka ada pintu-pintu pelanggaran agama, dan kita juga menyatakan diri kita sudah dekat sama Allah, ini agak sulit dipertemukan, seperti minyak sama air. Jadi kalau mau berubah, ya sekalian aja berubah. Memang itu satu paket itu ya. Kalau kita sudah mulai meninggalkan maksiat kepada ibadah, biasanya merentet semua itu. Ada perasaan ingin mengubah penampilan, ada perasaan ingin mengubah jenis pekerjaan, gitu. Ingin pindah dari lingkungan komunitas ini ke komunitas itu. Bahkan ada yang pindah tempat tinggal, gitu kan. Ingin mencari komunitas yang lebih soleh, yang lebih nyaman. Nah itu akan jauh lebih baik. Ya, kalau saya sarankan begitu. Jadi kalau kita mau hijrah, coba hijrah 100% itu lebih baik. Terus bagaimana dengan pakaian saya yang dulu-dulu Ustaz? Ingat, kita bukan dilarang berpakaian. Ya. Tapi Allah mengatakan, walibasut taqwa, dzalika khair. Pakaian yang penuh dengan ketakwaan. Maknanya apa? Menutup aurat dan memang dikenal kalau itu pakaian Islam. Ya. Sekarang kalau ada satu laki-laki non muslim, kita berikan dia baju koko, ya, kasih baju koko dia, kasih dia kopiah misalnya. Kemudian lewat orang non muslim yang lain kita tanya, itu agama apa? Kira-kira apa yang dia bilang? Islam. Padahal itu orang non muslim mungkin, karena memang itu sudah melekat sebagai simbol seorang muslim. Nah pertanyaan sederhana, kenapa kita nggak bangga dengan simbol kita? Kan ini orang jadi tahu, ini kan jadi kayak status kita. Nah, ini saya orang Islam gitu loh. Sama wanita, kafirah, non muslim kita pakai jilbab. Ada orang kafir yang lain lewat, suruh tanya yang tidak kenal dia, itu agama apa? Dia akan bilang muslimah. Ada ciri khasnya. Nah seperti itu ya, contoh. Terus bagaimana, itu kan pakaian-pakaian yang muslimah. Apakah seorang muslim tidak bisa pakai kaos ketat? Nggak bisa pakai jeans misalnya? Atau nggak bisa pakai celana pendek? Boleh. Tapi di depan pasangan antum, ya kan, di rumah, kan itu beda. Jangan dipakai di tempat umum. Karena kalau kita pakai pakaian ketat, itu jadi gini, memperlihatkan aurat ada dua ya. Tersingkapnya bagian anggota tubuh yang disuruh tutup. Kayak misalnya wanita kan, ini termasuk aurat dia. Misal contoh. Nah ini ditutup. Nah itu kan
Tuh, kalau kita buka begini berarti kelihatan auratnya kan gitu. Atau kaki, itu kan aurat bagi perempuan. Kalau dia buka berarti kelihatan auratnya. Itu umum, orang sudah tahu. Laki-laki misalnya dari pusar sampai lutut. Baik, kalau terbuka sampai ke pahanya berarti kelihatan auratnya. Itu orang sudah tahu semua. Yang kedua, terbuka aurat juga itu adalah dengan membentuknya badan. Terbentuknya badan itu. Yaitu pakaian ketat itu. Karena pahanya terbentuk ngepres, pakai dadahnya misalnya, apalagi kalau akhwat gitu kan, itu nampak sekali sehingga dia pakaian dengan tidak pakaian sama saja, orang sudah tahu lengkukan badannya. Nah ini juga termasuk dalam membuka aurat itu, karena sama saja dia sedang memperlihatkan itu. Oleh karena itu, apa-apa yang kita sudah gunakan sebelum hijrah, selama itu tidak haram dalam agama dan ada tempatnya, bisa kita gunakan, gitu kan? Bisa kita gunakan di rumah. Akhwat kita dulu punya pakaian terbuka misalnya. Sekarang sudah hijrah bagaimana? Dia pakai di depan suaminya. Tidak ada masalah gitu kan. Bahkan saya sering berbagi kalau dalam pelatihan-pelatihan rumah tangga. Saya katakan salah satu hal yang bisa dari 30 kiat mempertahankan rumah tangga dalam salah satu tema daurah keluarga. Salah satunya itu adalah bagaimana kita menjaga penampilan kita, ya, sikap kita di depan pasangan. Jadi di rumah, depan istri, depan suami, pakai pakaian yang terbaik. Dan apa salahnya kalau memang baju yang tadinya terbuka, misalnya maaf, seorang akhwat dulu bekerja pakai rok pendek, pakai baju yang menarik untuk orang dilihat di luar, kenapa dia nggak pakai depan suaminya? Walaupun di rumah, kan di rumah, maksudnya di rumah juga nggak masalah, gitu kan? Kan bisa. Seorang laki-laki pun begitu depan istrinya, karena ini bagian daripada kiat untuk mempertahankan rumah tangga, dan kita dibolehkan ya untuk melakukan itu di depan pasangan kita. Kurang lebih seperti itu. Sudah ya? Ya, sudah Ustaz. Baik, insya Allah, jazakallah khair sini. Kami dari kantor sebagai bentuk dukungan kepada Akh Faisal karena beliau sudah berjuang ya. Faisal Masya Allah, dia mendengarkan ceramah melalui media walaupun tangannya sudah tidak ada. Dan juga bukan cuma itu, menggunakan jempol kaki itu untuk men-share, mengedit ya. Sehingga sekarang menjadi konten kreator untuk ceramah-ceramah. Maka kami akan memberikan hadiah tab ini insya Allah yang supaya bisa digunakan lagi untuk kegiatan dakwanya dan juga untuk yang lainnya. Dan saya menyarankan Akh Faisal insya Allah, kalau tadi dikatakan mungkin mayoritas yang ada di medianya adalah ceramah kami, kalau memang ada hal-hal yang bermanfaat daripada ustadz lain yang menyampaikan tentang agama sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, juga nggak ada salahnya untuk dikembangkan. Dan saya mengucapkan jazakallah khair karena sudah ikuti acara kita ini dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Dan perlu juga mungkin sampaikan salam hormat kami kepada pasangan antum, istri antum yang telah memperkenalkan kepada antum dakwah ini dan akhirnya juga bisa menerima keadaan antum insyaallah. Semoga rumah tangga antum langgeng dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insyaallah kita akan berikan ke Akh Faisal. Berhubung karena beliau berhalangan, maka kita akan tunjukkan saya yang pegang insyaallah. Tab ini akan dipakai tadi waktu dibeli sekaligus dikasih hadiah casingnya. Maka insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakallah khair. Ya wa iyyakum insya Allah. Baik, begitu saja ikhwas sekalian dan akhwat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Bisa menambah keimanan kita. Dan kita ambil pelajaran penting. Ternyata cacat tubuh tidak menghalangi seseorang untuk hijrah. Bahkan dengan bertakwa kepada Allah SWT, Allah datangkan banyak rezekinya. Termasuk tadi Allah datangkan istri, kemudian dipenuhi semua kebutuhan yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama. Dan juga kami membuka pendaftaran bagi ikhwah dan akhwat yang mau menyampaikan tentang inspirasi hijrahnya. Nanti insya Allah akan dipelajari teman-teman tim dan kita akan coba tampilkan untuk berbagi tentunya. Dan sebagai penutup saya juga mengajak kalau ada yang mengikuti acara kita ini offline ataupun online, di hadapan kita sudah ada Akh Faisal dan mereka atau beliau sedang berhalangan tangannya. Kalau ada yang berniat untuk membantu, mungkin ada di antara teman-teman kita yang punya kemampuan secara finansial, memberikan kepada beliau tangan palsu mungkin yang bisa dipakai sehingga bisa lebih aktif, maka insya Allah bisa menghubungi Yayasan Sedekah Kreatif dan kami akan alokasikan insya Allah. Begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.